Vice Observer tujuan pembelajarannya mau membahas tentang apa nih? Tujuannya nanti kita membahas tentang vektor, materi vektor ya, terutama resultan vektor. Oke, resultan vektor ya. Jadi nanti pembelajaran resultan vektor. Nah, Ibu pertanyaan kedua ya Bu ya, area pengembangan yang hendak dicapai itu yang seperti apa? Rencananya areanya selain anak memahami tentang vektor dan resultannya, kemudian permasalahannya, kemudian dalam kehidupan sehari-hari vektor itu seperti apa. Oke, ya aplikasinya ya, Aplikasi kontekstualnya ya, aplikasi kehidupan sehari-hari. Oke, kalau misalkan kompetensi area secara spesifiknya gimana nih yang ingin diobservasi nanti? Nah, secara spesifiknya nanti kita akan melakukan praktek sederhana tentang bagaimana sih resultan vektor yang sebenarnya itu seperti apa, apakah sesuai dengan hitungan, di samping dalam fisiknya ya, dan prakteknya apakah kalau disesuaikan dengan hitungan apakah itu sesuai. Oke, siap. Ini indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan dari teman sejauh ini seperti apa? Indikator yang diinginkan ya jelas ada kesepahaman ya antar guru misalnya dengan Budina dengan saya, nah pada dasar itu ada kesepahaman. Kemudian hubungannya dengan anak itu bisa memahami dan mengerti sejauh mana materi vektor itu diberlakukan. Kira-kira ini sudah mempersiapkan media apa aja nih? Medianya nanti ada karet, kemudian styrofoam, kemudian ada dinamometer yaitu alat mengukur gaya, sehingga kita nanti bisa langsung tertunjuk bahwa gaya itu bisa diukur menggunakan dinamometer. PowerPoint juga ya? Ya, tentunya PowerPoint juga PowerPoint. iya, ya. Oke, siap. Ibu, terima kasih Sama-sama. waktunya. Ya. Makasih banyak ya Ibu. Mohon kerjasamanya Ya, siap, juga. makasih, Bu. Sampai jumpa nanti. Assalamualaikum. Amin. Nanti kita ke kelas ya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi sebelumnya pelajaran apa? Biar nggak pusing hitung ya. Barangkali ada yang ingin susah nih gitu ya. Perhatikan. Kita ice breathing dulu ya. Masih ingat? Nah, kalau tepuk tangan satu kali, lagi kalau bilang selamat siang, tepuk tangan. Selamat sore. Selamat malam. Harus kompak. Nanti kalau ada yang satu misalnya salah, sin 30 juga. Nah, konsentrasi. Selamat siang. Pagi. Malam. Ayo, sini 30. Nah, seperti ini. Pos 90. Nah, ini. Pos 30. Pos 30 ya. Pos 30. Oke, good. Sekali lagi, once again. Konsentrasi. Selamat pagi. Selamat malam. Bu.
kemarin kalian sudah belajar tentang vektor sampai vektor ya. Prinsip apa kemarin deh? Oke ya, sudah belajar tentang vektor. Tadi udah review sedikit tentang simpos ya. Vektor. Kita mulai saja. Ini kompetensi awalnya. Sebenarnya ini deh studi kelas 11, pengulangan kelas 11 ya. Tapi alangkah baiknya kalian konsep dulu itu sudah dikasih. Karena nanti kelas 11 itu awal mulanya sudah lanjutannya dari vektor. Nah, jadi tentang vektor ini ya. Nah, jadi sudah ada bayangan. Fase E, peserta didik telah mempelajari gejala alam dalam cakupan keterampilan pengukuran. Termasuk di dalamnya itu ada besaran satuan. Di mana besaran satuan ini, besaran itu dibagi ada besaran. Satu lagi. Turunannya jadi satunya besaran vektor, besaran apa? Besaran yang hanya menyatakan besarnya saja itu besaran apa? Besaran skala. Nah, yang kedua yaitu besaran vektor ya. Salah satu dari besaran adalah juga dianggap sebagai besaran memiliki besar dan jadi tujuan pembelajaran ini pada prinsip vektor melakukan penyelidikan atau pengamatan ya. Vektor itu caranya belajar vektor, kemudian resultan vektor itu doang gitu ya. Tapi kalian juga menganalisis nanti setelah praktek kalian simpulkan juga. Model pembelajarannya PJBL karena kalian menggunakan praktek. Nah, kemudian pengetahuan keterampilan prasaratnya peserta didik atau siswa itu mempelajari pengukuran vektor dan trigono. Kemarin kan kalian sudah belajar trigononya ya, ada sin, ada cosnya sudah teklah. Ya, sudah nalar. Saya harapkan kalau sudah nalar ya terus saja hafal, jangan hanya hafalin waktu kita saja. Kemudian profil belajar Pancasila benar kritis, jangan diem aja, kamu tuh harus bisa kritis ya dalam menyelesaikan permasalahan tentang resonan vektor. Kemudian kreatif, jadi kalau nggak bisa dicoba dulu jangan buru-buru nanya ibu ini gimana nggak ngerti. Ya, kreatif dulu sama-sama dengan kelompoknya. Kemudian mandiri dan bergotong royong. Jangan sampai dalam satu kelompok itu biasa saja ya, yang lain diem aja. Jadi tidak ada sifat bergotong royong. Ini pengertian vektor sudah ya. Jadi suatu vektor itu adalah besaran yang memiliki besaran. Cuma kalau saya tanya yang termasuk besaran vektor, coba tahu yang termasuk besaran vektor kemarin. Yuk, kesempatan bagus. Ada lagi? Ya, ya. Perpindahan. Momentum. Ada lagi? Kecepatan mudah. Gaya. Oke, dan sebagainya. Nah, sip. Yang kedua sekali. Nah, sekarang kita resonan vektor atau penjumlahan. Kemarin salah sudah. Misalnya ini A. Contoh, ada yang paham nggak? Contoh yang searah. Coba coba ini penjumlahan searah itu yang bagaimana? Contohnya. Yuk, siapa mau nyontohin? Yuk, tahu nggak yuk? Gimana? Kalau contoh sehari-hari fakta. Contoh
kan ini bukunya mana? Nah, sekarang yang prinsip jajaran kita. Sebelumnya saya mau ngetes dulu prinsip jajaran ginjal. Siapa yang hafal rumusnya? Nah, iya. Arya ya? Nama siapa? Sorry. Rumus jajaran ginjal itu gimana? Sama dengan rumusnya. Ibu mau nanya rumus. R sama dengan A plus B dikali suhu. Ditambah suhu. Suhu. Daya suhu ya. R sama dengan akar A kuadrat tambah B. Sambil garuk-garuk tuh. R sama dengan ya. R sama dengan A kuadrat tambah B. Akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos alpha. Sama enggak? Oke, kita lanjut. Prakteknya ya, praktikal untuk resultan vektor. Kita bantuannya. Ibu minta bantuannya. Pinjam. Ya. Ini ikut maju. Ini ada. Di situ ada jarum betul enggak? Iya. Pegangin. Nah, itu jarum betul. Kita tandain dulu di sini. Oke, ini dulu deh. Ini tengah, biar kelihatan. Nah, kita kasih jarum betul. Tanda. Ya. Kemudian kita taruh karet. Misalnya jarak dari jarum pentul sampai karet sini, misalnya saya ambil 10 cm. Nah, kita tandain dulu dari jarum pentul ke titik A, misalnya ya 10 cm. Nah, kita kaitkan, dia menunjukkan 10 cm. Namanya dinamometer, yaitu alat untuk menentukan gaya atau berat. Kalau ditarik, sebelah sini menunjukkan newton, sebelah sini menunjukkan gram. Ya, kita ambil yang sebelah sini, jadi yang menunjukkan newton. Oh, misalnya ini berapa ya? 2 newton. Berarti gaya yang ditarik dari sini ke sini itu sebesar 2 newton. 2 newton. Lalu kita ingin ada 2 gaya yang membentuk sudut 60 derajat. Maka ini kita tarik sepanjang. Nah, beneran ada yang luas
Kamu pegang ini, kamu pegang ini. Nah, di sini kamu pegang ini. Nah, jadi kamu nah, jadi ini ditarik garis ke bawah, lalu ke sini. Ini 30, jadi di total 60. Lalu kamu lihat ini gayanya berapa? Sebelah kiri. Berapa juz? Jauh lagi. Bentar ya. Ya, 1,5 berarti S1-nya 1,5 Newton. S kanannya berapa? 1,5. Nah, sudah, silakan duduk. Tadinya siapa? Nah, sekarang ada S1, ada S2. Ini dinamakan sebagai S totalnya ya. Nanti kamu gambar. Ini adalah F-nya. Dimana F ini sama dengan F1 ditambah F2. Yang besarnya F totalnya apa? Akar kuadrat. Apa namanya? S. Kalau F-nya S. Jadi harus sama F ini dengan F ini nanti hasilnya. Ya, jadi jumlah antara vektor F1 dengan vektor F2 menghasilkan F. Dan hasil ini pakai hitungan harus sama dengan F yang di atas. Itu adalah F total. Paham? Nah, sekarang kalian praktek masing-masing ya. Ini tadi punya mana? Oke, nanti saya bagi kertas satu-satu, tiga-tiga. Sudutnya, nah ini ya sangkapan jarum betul pada styrofoam, kemudian karet ya, kemudian simpanan dinamometer, baca S1 S2, lalu masukkan dalam tabel ya. Kemudian lakukan percobaan tersebut pada sudut 30 derajat, 45 derajat. Ini tabelnya. Jadi sudutnya berapa, F1-nya berapa, F2-nya berapa, hasilnya berapa. Sesuai tidak dengan yang ditarik sampai 10 cm tadi? Iya. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau sudah digambar seperti itu, kemudian kamu analisis hasilnya harus sama dengan yang F total. Itu satu kertas berarti itu sudah 30. Satu kertasnya lagi 45, satu kertasnya lagi 60. Nah, nanti jangan lupa tulis nama kelompok, kemudian nama anggotanya. Dan bawahnya dikasih kesimpulan. Sama itu kan tinggi. Ya. Kalau 30 kan ditarik tengah, jadi ke sini 15, ke sini 15. Itu tambah 30. Kalau 45 jadi berapa? Ya, kan Di tengah dibagi dua. Ayo langsung dikerjakan. Kalau yang bikin tabel, ya sudah lakukan, bagi gambar, bagi tugas.
Ada yang bawa usul? Ada bawa usul ya? Ada yang enggak ada bisa pinjam dunia. Prakteknya berapa sehari sepanjang ini? 10 cm. Kalau kamu dapat hasilnya karena ini ininya tidak mau beli. Iya. Dari sini masih. Mana lu itu yang tamal tinggal lihat tuh, bro. Tiga, yang itu berapa? Tiga bukan? Lagi coba lagi. Beda karet apa sih karet? Yang beda panjang lebih longgar. Ya, ini berapa? Gak mungkin masa beda. Gimana dalamnya? Iya nanti udah ini udah sudah ini. Ini berapa? Sudah ada buka ada.
Coba ini, jangan dari atas, coba lihat. Nah, ini salah dari awal, tahu? Mana garis? Ini meja itu ada enggak? Meja, meja. Meja sini hijau. Tuh, pas. Yang mas. Mana sih dia? Dia gue Udah nah. Ini udah ya sini. Karetnya mana? Ada yang pegang ini nih. Ininya ada ke sini nah. Tadi udah. Ini bawah sekalian. Tarik terus. Siap busur ya. Oke, kamu tarik sampai 10 cm. Nah ini sudah. Kemudian ini kamu ukur yang belah sini. Ini adalah Newton. Berapa coba nah? 2. Siapa yang menulis di sini 2? Yang belah sini aja mana ke sana? Ya. F sama dengan F 2 Newton. Nah, kemudian kamu ukur sudutnya, taruh dulu. Nah, sekarang siapa yang mengukur sudut? Kalau 60 derajat berarti 30 ke kanan, 30 ke kiri. So, ayo siapa? Dari sini. Nah, so 30 di sini, 30 di sini. Pakai pensil atau tandaan. Ayo tandaan 30 sini, 30 sini. Nah, 30. Kemudian kamu tarik garis. Tarik garis ke sini, tarik garis ke sana. Pakai penggaris. Sudah. Nah, satu pegang sana, satu pegang sini. Nah, sesuai dengan garisnya. Oke, sampai sini. Ini dipegang. So, baca. Yang sebelah sininya ya, ini nanti jadi F1, ini nanti jadi F2. Nah, lepas. Nah. Makanya kamu
berapa? F1. Nah, sekarang sini berapa? Coba mal tag dulu. Dan kan? Nah, sekarang ini datanya kamu masukin ke tabel. Siapa yang mau bikin tabel? Nanti ini kertas. Kalau enggak, oh ya udah tabel. Di sini kita tabelnya. Ya, pakai. Nanti saya tambahin di kertas satu lagi. Nanti dikerjakan untuk sudut 30, 45, 60, 60-nya udah. Tinggal yang 30 sama 45. Kalau 45 berarti ini 22,5, kanan 22,5. Kamu 30? Ini. Ambil aja di depan kalau hilang. Makasih ini tabelnya. Ini buat gambar ya berarti. Berarti di sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Widya Dharma Anaraga. Salam. Widya Dharma Anaraga. Kami dari perwakilan kelompok 4, yaitu saya Jofar Budaylo dan teman saya Amalia Mutiara. Di sini kami akan memaparkan hasil praktikum fisika yaitu menghitung besaran vektor. Hasil vektor kami yang dengan sudut 30 derajat yaitu hasilnya 2,4 Newton. Untuk sudut 45 derajat hasil yang telah kami hitung yaitu 3 Newton. Dan sudut untuk sudut 60 derajat hasil yang telah kami hitung yaitu 3 Newton. Jadi kesimpulan yang bisa didapat dari praktikum vektor ini adalah kita dapat mengetahui bagaimana cara menggunakan alat ukur yaitu dinamometer untuk mengukur gaya, dan kita bisa mengetahui bagaimana cara menghitung vektor dalam menggunakan prinsip jajaran Gaussian. Sekian dari kami berdua, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Widya Dharma Anaraga. Salam Widya Dharma Anaraga. Jadi di sini kami ingin menyampaikan Kami perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan hasil pengukuran praktikum. Hasil yang kita dapat dari 30 derajat adalah 7,65 Newton. Sudut 45 derajat
mengukur menggunakan prinsip jajaran genjang dan alat dinamometer. Sekian dari Bapak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vidya Dharma Anorata. Salam Vidya Dharma Anorata. Halo kepada semua, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Rindia dari kelas saya, 3 Metafora. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil percobaan kami. Dari sudut 30 derajat, hasilnya adalah 1,85 Newton. 45 derajat, hasilnya 1,66 Newton. Dan 60 derajat, hasilnya 2,6 Newton. Kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan adalah semakin kecil sudut antara dua vektor, maka semakin besar resultan vektornya. Lalu dengan hasil percobaan ini juga kita dapat mengetahui lebih lanjut mengenai definisi jajar genjang. Baik, hanya sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil praktikum kami tentang mencari rumus vektor. Baik, untuk sudut 60 derajat kami menemukan dalam rumus F1 tambah F2 yaitu 2 Newton. Tetapi ketika kita menghitung menggunakan rumus sejajar genjang, yakni akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 dikali cos alfa 60 ditemukan hasilnya 1,93 Newton. Lalu saat kami mencari di sudut 45, F1-nya tersebut ada 0,6 Newton, F2-nya ada 0,8 Newton. Lalu saat kami mencari memakai rumus jajar genjang, hasil yang kami temukan adalah 1,44 Newton. Sedangkan saat kami praktikum langsung, hasil yang ditemukan adalah 1,4 Newton. Dan untuk sudut yang 30 derajat, F1-nya kami menemukan 0,6 Newton dan F2-nya kami menemukan 1 Newton. Ketika digunakan rumus F1 tambah F2, yaitu ditemukan 1,6 Newton. Tetapi ketika kita menggunakan rumus jajar genjang, kami menemukan yaitu 1,54 Newton. Jadi kesimpulan yang bisa kami ambil adalah pemahaman tentang cara menemukan dan menganalisis vektor dengan praktikum langsung atau dengan cara menggunakan rumus jajar genjang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pengukuran vektor. Baik, jadi dari penelitian kami untuk sudut sebesar 60 derajat itu F1-nya yaitu 1 Newton dan F2-nya 1 Newton. Lalu untuk jika digunakan rumus F1 tambah F2 hasilnya sama dengan 2 Newton. Jika menggunakan rumus sejar genjang, kami menemukan hasilnya itu 1,41 Newton. Untuk sudut sebesar 45 derajat, F1-nya yaitu 1 Newton, F2-nya 1 Newton. Menggunakan rumus F1 tambah F2 dihasilkan 2 Newton. Jika menggunakan rumus sejar genjang dihasilkan 1,8 Newton. Jika dengan sudut sebesar 30 derajat ditemukan F1-nya yaitu 0,5 Newton dan F2-nya 0,5 Newton. Menggunakan rumus F1 tambah F2 dihasilkan 1 Newton. Lalu jika menggunakan sejar genjang ditemukan 1,19 Newton. Untuk kesimpulannya adalah saya jadi dapat mengetahui bagaimana caranya menggunakan alat dan juga mengetahui hipotesa resultan yang sudut ketika diukur akan berbeda. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil hitungan kami. Yang pertama ada di 30 derajat, F1-nya 0,5 Newton, F2-nya 0,5 Newton. Dipakai rumus jajar genjang jadi hasilnya 2,46 Newton. Yang kedua ada 45 derajat, F1-nya 1,1 Newton, F2-nya 1,1 Newton. Dipakai rumus jajar genjang hasilnya 2,46 Newton. Lalu yang ketiga ada 60 derajat, F1 1 Newton, F2-nya 1 Newton. Setelah dipakai rumus jajar genjang jadi hasilnya 3 Newton. Dan kesimpulannya adalah gaya tarik suatu benda tergantung pada jarak yang ditentukan. Kita dapat mengetahui berat suatu gaya melalui rumus vektor. Dan sekian dari saya, Nabila Hamidah Hakim, dan rekan saya Masya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, kalian semuanya sudah melakukan praktikum, kemudian sudah menyimpulkan, kalian juga sudah presentasi yang pokok. Untuk nanti minggu depan kita ketemu lagi, kita coba untuk resultan yang lebih dari 2. Kemarin kalian sudah diajar tentang kuadran ya. Kuadran. Nah nanti semuanya akan terpakai ya. Oke, sebelum kita selesai kita doa dulu untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Doa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Itu
nggak usah nanti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Purnama Alam, CGP Angkatan 11, PP 474. Kali ini saya akan mencoba bercakap-cakap ya tentang pasca observasi kelas bersama Ibu. Disimak bareng ya. Ibu, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Cantik sekali. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu kemarin kan kita Ibu udah observasi ya. Saya juga sama-sama belajar ya di kelas Ibu. Jadi hari ini kita akan mencoba pasca observasi ya. Nah, sebelumnya boleh bertanya Ibu? Boleh ya. Jadi beberapa hari yang lalu ya kita setelah observasi. Nah, menurut Ibu refleksi dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan itu seperti apa? Saya senang karena dalam pembelajaran terakhir kemarin itu kita kan melakukan praktikumnya di lab fisika. Jadi anak-anak itu ternyata antusias sekali dalam praktek ya, khususnya dalam mempelajari resonan vektor, sehingga dia tahu untuk identifikasi arah dan besar gaya dalam menentukan resonan vektor menggunakan alat dinamometer. Oke, ya. Jadi menurut Ibu ada tantangannya? Ada tentunya, karena dari input awal, karena saya mengajar vektor di kelas 10 itu, dari input awal itu peralihan dari SMP ke SMA itu kan ada yang SMP-nya bagus, ada yang SMP-nya setengah, jadi ada yang biasa. Kemudian dari efek ionasi juga mungkin ya. Jadi kemampuan anak itu kan berbeda-beda, jadi berdiferensiasi lah. Jadi di sini tantangannya ya saya mengajarkannya harus step by step, nggak bisa langsung cepat gitu kan, nggak bisa. Jadi harus pelan-pelan tapi pasti terstrukturnya. Dari situ tantangannya, memang anak-anak ada yang langsung bisa memahami gitu ya, ada yang setengah-setengah, ada yang emang belum, masih jauh. Luar biasa ya Bu Iya. tantangannya. Oke, Ibu boleh ya pertanyaan selanjutnya nih. Menurut Ibu gimana nih perasaannya setelah pembelajaran? Alhamdulillah senang setelah kita melakukan sebelumnya saya mempelajari dulu secara teoritis ya tentang prinsip dari vektor, itu apa itu vektor, kemudian bagaimana cara menjelaskan tentang vektor sampai ke resultan vektor secara teoritis di kelas dulu. Nah, setelah di kelas anak pahamlah, lalu kita praktekkanlah dalam bentuk praktikum bagaimana menentukan resultan vektor itu secara praktek menggunakan alat dinamometer. Jadi anak itu mengertilah, tidak hanya secara teoritis saja. Oh, seperti ini toh vektor itu, menentukan resultan gaya itu seperti ini. Jadi konsepnya itu otomatis dari pahamlah, tidak hanya ngawang-ngawang saja. Lebih kontekstual Ya, berarti ya Bu ya. ya. Oke. Yang pertanyaan kedua ya Bu, Ya. kira-kira nih menurut Ibu tujuan pembelajaran yang direncanakan nih pada saat observasi sesuai gak saat pelaksanaannya? Ya, alhamdulillah banyak. Jadi setelah ada praktek, ada konsep dari semuanya. Kemudian saya di sini dikelompokkan dulu, jadi dalam bentuk diskusi kelompok ya. Dari yang anak di atas rata-rata, dia jadi ketua kelompoknya, kemudian dia bisa tutur sebaya dengan anggota kelompoknya, bisa diskusi kelompok. Mungkin anaknya kalau nanya ke guru langsung ada yang sungkan gitu ya. Nah, dengan teman sejawatnya itu dia alhamdulillah bisa. Nah, saya senang itu ya, meskipun ada beberapa yang belum paham lah, itu aja Gitu ya. Nah, kalau dengan area pengembangan nih sebelum di observer sama setelah pada saat observasi itu terlaksana atau enggak, area pengembangannya seperti Ada yang apa? pengembangannya. Sesuai atau tidak? Alhamdulillah sesuai, memang ada kendala dikit-dikit ya, itu aja. Nah, tujuan saya itu biar anak itu bisa diskusi interaktif antara teman-temannya, sehingga dari konsep kemudian praktek itu memang ada hubungan di situ. Jadi anak tidak hanya tahu konsep aja, tapi
biasa ya Bu Aris. Diskusinya interaktif waktu itu, alhamdulillah ya. Kalau strategi pembelajarannya nih Nah, seperti apa? strateginya yang Sesuai atau tidak nih? Ya, alhamdulillah menurut saya ya. Pertama memang udah dibikin kelompok, kemudian saya demokan dulu. Oh iya, demonstrasi awal ya waktu itu Demokan saya dulu. ya. Kalau anak nggak ada demo yang ngawang nanti gimana prakteknya, walaupun sudah dikasih apa itu tata cara dalam Langkah kerja, prakteknya ya, langkah kerjanya kan tidak 100% langsung terterap gitu ya Bu ya. Nah, saya demokan itu bagaimana cara membaca dinamometer, kemudian bagaimana nanti skala-skalanya, kemudian bagaimana cara nanti prakteknya, oh seperti ini loh, kemudian perhitungannya seperti ini, nanti grafisnya seperti ini. Nah, setelah itu nanti anak praktek. Dalam hal itu juga saya mengawasi, tidak hanya praktek biarin aja, tapi saya juga mengawasi kalau misalnya ada yang kurang, oh seperti ini loh, nah adanya seperti ini, nanti mereka sambil tutor sebaya. Ada hambatan nggak Bu dalam pembelajaran kemarin? Hambatan atau kendala yang susah banget ya? Ada, saya harus lebih ekstra ya dalam membimbing anak, terutama mereka yang dari kelas-kelasnya biasa di SMP nyantai gitu kan. Nah di sini kita bimbing benar-benar ya, semoga mereka itu bisa gitu, karena vektor itu prinsip dasar banget dari fisika. Untuk selanjutnya misalnya kelas 11 itu untuk semua materi juga mengerti, walaupun beda materi tetap aja si vektor itu ngikut. Nah, basic itu ya. Nah, selanjutnya Bu ya, menurut Ibu dalam pembelajaran yang telah dilakukan masih ada kurangnya nggak? Atau sudah cukup? Kira-kira masih ada Iya. kurangnya nggak? Semua orang pasti guru juga ada punya kekurangan. Ya. Saya juga ingin lebih ya, terutama dalam aplikasinya, misalnya hubungannya dengan misalnya kita harus banyak dalam menyampaikan anak, tidak hanya di papan tulis, kemudian PPT, kita juga dalam bentuk video ya. Hubungannya sama vektor itu nanti penggunaannya untuk apa? Nah, dalam bentuk video atau YouTube atau yang lain saya kasihin dulu biar anak itu ini. Gitu ya. Biar anak itu juga terutama pertama tertarik dulu. Apalagi kalau vektor dikaitkan sama game ya Bu. Nah, gitu Vektor nanti. hubungannya Masuk GPS, sana, Pokemon masuk Go sana. dulu ya. Nah, GPS itu vektor banget. Vektor ya. Ya. Vektor ya. Apalagi kalau game anak-anak pasti lebih semangat ya Bu. Ya, nanti ada permainannya Bu. Anak misalnya coba bergerak sana, yang satu bergerak sini. Nah, gimana resultannya? Nah, jadi tidak hanya ngitung gitu. Selanjutnya Bu ya, Ya. menurut Ibu apakah Ibu sudah berhasil dalam pembelajaran yang sudah dilakukan? Berhasil banget juga enggak, pasti ada kendala. Nanti bisa dilihat pas evaluasi. Nah, pertama-tama emang saya harus banyak memberikan bimbingan ekstra. Jadi habis praktek itu besok ketemuan lagi, kita review lagi. Nah, kita review lagi. Nah, hitungan seperti ini prakteknya yang kemarin, kemudian kita kasih tugas lagi. Kalau perlu dikasih PR. Jadi anak itu enggak terus beres materi vektor, besoknya ketemu lagi lupa lagi. Nah, jadi ada PR ya. Kemudian kalau perlu dikasih manfaat-manfaatnya, belajar tentang materi tersebut itu apa dalam kehidupan sehari-hari apa. Oke, selanjutnya Bu. Ya. Nah, kira-kira apa nih hal positif yang sudah Ibu lakukan dalam proses ini? Saya memberikan bimbingan yang lebih karena jadi tidak materi pelajaran beres. Nah, boleh nanti kalau misalnya ada yang kurang jauh nyari ibu juga boleh. Terus kemudian di kelas juga sering saya review kalau misalnya ada pas materi pas saya masuk, coba kita review yang kemarin siapa, misalnya sin ini berapa, cos ini berapa. Nah, sambil saya ngasih biasanya ada ice breaking. Nah,
ice breaking. Nanti kalau misalnya ice breakingnya tepuk tangan atau apa, nanti yang salah so si 30 berapa, nah itu deh hubungannya positif iya. gitu ya, sambil mengingat kembali. Nah, Ibu selanjutnya nih, apa nih hal yang akan Ibu tingkatkan dalam pembelajaran selanjutnya? Oke, dalam pembelajaran selanjutnya supaya lebih ditingkatkan lagi, dan saya menjelaskannya juga tidak boleh buru-buru ya. Kemudian selanjutnya gimana sih anak-anak misalnya bisa juga kamu bikin apa alat atau permainan apa hubungannya dengan vektor, atau bisa juga yang sifatnya itu apa ya, memberikan hal positif lah buat anak ya. Emang anak kadang main game, kalau main game cari game yang ada hubungannya dengan vektor, nah gitu. Biar anaknya nggak bosan. Tadi juga waktu itu kan ya siapa yang suka main game, so ngambil OSMIT nanti teraman. Sama juga hubungannya dengan fisika. Terakhir ya Bu, boleh ya Bu? Enggak. Menurut Ibu rencana tindak lanjut nih setelah pembelajarannya apa aja? Lo yang lebih spesifik. Tindak lanjutnya yang lebih spesifiknya ya anak supaya bisa rajin maksudnya ya, jadi materi itu diulang-ulang ya nak, jangan bosan ya. Kemudian emang kadang-kadang saya ngasih tugas, saya ngasih PR itu bukan semata-mata membebankan anak, tapi biar anak itu teringat kembali supaya jangan sampai lupa, nanti bab berikutnya yang itu lupa. Berarti memberikan latihan Ya, tambahan ya Bu ya? latihan tambahan. Kemudian kalau misalnya terakhir masih kemudian kalau misalnya habis belajar saya juga suka memberikan refleksi, nah atau kesimpulan dari pembelajaran tersebut ya. Dan selanjutnya saya juga terakhir evaluasi ya, itu memberikan tugas-tugas tapi ya tidak begitu membebani. Kira-kira kapan? Insya Allah minggu-minggu inilah iya. ya, paling lambat hari Jumat saya udah harus memberikan. Kebenaran sekarang juga materinya masih vektor, jadi nyambung. Oh, ya Ibu, mungkin cukup sekian Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk observasi. Terima kasih banyak Ibu telah diperbolehkan untuk mengobservasi, sangat manfaat sekali buat saya pribadi guru fisika. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Boleh ya?